jinan wa tahiyyatu fiha assalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Barakatuh wal muhaddaramin. Ahmadul Asatis, Al-Hujjat, Amin Khusus, Syaikhi, guru saya Habib Muhammad Rafiq, Guru Al-Kabir, dan para guru, para asatis yang maaf tidak sebutkan satu persatu namanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya pada beliau-beliau. Barakallahu fi hayatihim. Alhamdulillah pada malam ini kita berkumpul bersama guna memperingati haul, khususnya haul al-Imam Al-Arif bin Habib Umar bin Ahmad bin Syahab, guru dari guru saya, guru dari Habib Muhammad Rafiq bin Al-Kabir. Pada kesempatan ini saya akan coba membacakan manaqib biografi beliau, siapa ini yang kita haulkan pada malam ini, yaitu Al-Imam Al-Arif billah Al-Habib Umar bin Ahmad bin Syahab. Al-Habib Umar bin Ahmad bin Syahab dilahirkan di Palembang pada tanggal 7 Rajab 1345 Hijriah, bertepatan dengan 11 Januari 1927 Masehi, dari pasangan Al-Habib Ahmad bin Umar bin Syahab dan Mas Ayu Zulaikha binti Ki Agus Jamaluddin. Sejak kecil beliau telah dibimbing oleh kedua orang tuanya dalam nuansa salaf yang kental sehingga membentuk karakternya sebagai seorang yang akrab dengan pendidikan agama. Dalam usia 10 tahun, yaitu pada tahun 1937 Masehi, beliau telah melalui perjalanan keilmuannya dengan belajar selama 2 tahun di Madrasah Syar'iyah di 13 Ulu Palembang yang didirikan oleh Asy-Syaikh Al-Habib Umar bin Abu Bakar Al-Masyhur. Kemudian pada tahun 1940 beliau dididik oleh Al-Habib Hamid bin Muhammad bin Syekh Abi Bakar, cucu Al-Habib Pangeran Syarif Ali bin Syekh Abi Bakar Palembang. Pada tahun 1943 beliau belajar di Madrasah Muallim Tanjung Priuk, Muara Enim, Sumatera Selatan, di bawah bimbingan Asy-Syaikh Al-Hadz Malyan Jamal. Meskipun sudah cukup lama menuntut ilmu, semangatnya tak pernah pudar. Pada tahun 1952, beliau menuntut ilmu di Madrasah Maslakul Anwar di Jalan Selat Gaspar, Teluk Betung, Lampung, Bandar Lampung. Kemudian dilanjutkan ke Madrasah Ibtidaiyah Al-Kafiyah pada tahun 1954 Masehi. Selain dari pendidikan formal, tercatat banyak ulama yang menjadi gurunya. Antara lain ayahnya sendiri Al-Habib Ahmad bin Umar bin Syahab, pamannya Al-Habib Ali bin Umar bin Syahab, Al-Habib Muhammad bin Husin bin Syahab, Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf, Al-Habib Muhammad bin Usman Al-Madihid, Al-Habib Abdul Qadir bin Husain bin Umar bin Syahab, Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, Al-Habib Ali bin Hasan Al-Habsyi Wita, Al-Habib Ali bin Hasan Al-Habsyi, Al-Habib Muhammad bin Toha Al-Habsyi, dan Al-Ustadz Ciknum bin Abdullah sebagai guru mata pelajaran umum. Selain itu, keterpautannya kepada kaum sholihin mempertemukan beliau dengan banyak ulama dan wali yang terkenal di masanya, antara lain Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Wita, Al-Habib Ali bin Husin Al-Attas Bungur, Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, Jakarta Al-Habib Husain bin Abu Bakar bin Alwi bin Syahab Bangil, Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Syahab Palembang, Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf Palembang, Al-Habib Muhammad bin Muhsin Al-Hamid Palembang, Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Fagi Malang, dan Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin Palembang. Demi mengamalkan ilmunya, rumah Habib Umar pun selalu terbuka bagi yang membutuhkannya dengan berbagai macam hajat dan keperluan, dan waktunya selalu dipenuhi dengan dakwah dan ibadah. Dakwah beliau tidak terbatas pada masyarakat kota Palembang saja, namun sampai keluar kota seperti Pulau Bangka, Muara Enim, dan Lubuk Linggau. Sejak tahun 1970,
Hingga akhir hayatnya, beliau secara rutin mengisi pengajian di banyak tempat, antara lain Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Palembang, Masjid Jami Al-Habib Abdullah bin Salim Al-Kaf Sungai Lumpur, Masjid Nurul Iman, Masjid Al-Islah, dan beberapa masjid dan mushola lainnya. Dan pada tahun 1976 beliau berdakwah ke Muntok serta mendirikan madrasah yang masih berjalan hingga kini. Muntok ini satu daerah di Pulau Bangka, di Pulau Bangka. Namun demikian, meskipun telah banyak yang diraih, beliau selalu dikenal dengan sikapnya yang rendah hati, tawadhu. Dalam ketawaduannya, di setiap majelis beliau selalu duduk di tempat yang dijumpainya tanpa memaksakan diri untuk duduk di depan. Suatu hal yang mencirikan tingkah laku seorang solehin dan kaum Alawiyin yang tidak menyukai kemasyhuran. Semasa hidupnya, Habib Umar merupakan sosok seorang murabbi dan mursyid Thariqah Sada Ba'alawi atau Thariqah Alawiyah. Beliaulah salah seorang pelopor kembalinya gerakan salaf di kota Palembang. Antara lain dengan menggerakkan para pemuda untuk mengadakan majelis maulid selama 40 malam setiap bulan Rabiul Awal yang masih berlangsung hingga kini. Yang alhamdulillah termasuk adalah guru Al-Fakir, guru saya yaitu Habib Muhammad Rafiq bin Luqman Al-Kabdamir, yang diarahkan oleh beliau Habib Umar bin Ahmad Syahab untuk menggerakkan para pemuda di kota Palembang mengadakan peringat maulid selama 40 malam di setiap bulan Rabiul Awal di kota Palembang. Beliau terkenal dengan kekasyapan dan kekeramatannya. Banyak kejadian-kejadian yang terjadi saat ini yang sebelumnya telah diceritakan olehnya. Pernah terjadi ada seorang yang hendak menyampaikan undangan kepada Habib Umar. Dalam perjalanan ia bertemu dengan salah seorang temannya, hingga karena pertemuan itu membuat mereka bercanda. Tatkala orang tersebut hendak menyampaikan amanat tersebut, ia kebingungan mencari rumah Habib Umar bin Ahmad Syahab. Padahal sebelumnya ia telah mengetahui di mana rumah beliau. Setelah beberapa lama berkeliling mencarinya, akhirnya ia memutuskan untuk bertanya kepada penduduk setempat. Ketika ditunjukkannya, ternyata ia telah berada tepat di depan rumah sang Habib, yaitu rumah Habib Umar bin Ahmad Syahab. Segera ia menuju ke sana. Ternyata Habib Umar telah menunggu. Sambil menyambutnya, ia memberi nasihat. Kata Habib Umar, makanya jangan suka bercanda. Semasa hidupnya, Habib Umar bersahabat baik dengan salah seorang tokoh habaib yang tinggal di Bukit Duri, Jakarta, yaitu Al-Alimul Allama Al-Habib Abdurrahman Asgar. Meskipun tidak pernah bertemu secara lahiriah, namun keduanya sering melakukan komunikasi secara batiniah. Seperti yang diungkapkan oleh beliau, kami berteman baru berjumpa ruhnya saja. Akhirnya kedua wali Allah tersebut dipertemukan oleh Allah Ta'ala tatkala Habib Umar bin Ahmad Syahab mendapat panggilan menunaikan ibadah haji. Ia menyempatkan diri untuk singgah di kediaman Habib Abdurrahman Asgar Bukit Duri. Dalam perjalanannya ke Tanah Suci ini, beliau berangkat bersama rombongan dari Solo. Dan pada malam Jumat menjelang keberangkatannya, beliau sempat sholat Isya berjamaah bersama Habib Anis bin Alwi Al-Habsi di Masjid Riyadh Solo. Habib Umar wafat pada tanggal 20 Zulhijjah 1417 Hijriah bertepatan 28 April 1997 Masehi, dalam keadaan menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Tatkala sujud di Baitullah di depan Ka'bah yang mulia, jauh hari sebelumnya ia telah memberikan isyarat kepada murid-muridnya bahwasannya kepergiannya menunaikan ibadah haji bukanlah untuk pergi, melainkan untuk kembali ke hadirat Allah. Bahkan dalam beberapa kesempatan ia menyatakan hal tersebut secara terang-terangan. Beliau meninggalkan seorang istri yang bernama Syarifah Khadijah binti Soleh bin Abu Bakar Al-Muhdhar,
serta 2 orang putra dan 5 orang putri, yaitu Sayyid Alwi, Sayyid Syekh, Syarifah Zainah, Syarifah Syifa, Syarifah Salwa, Syarifah Tolha, dan Syarifah Suraya. Nasab beliau, Habib Umar, memiliki nasab yaitu bersambung kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Umar bin Ahmad bin Umar bin Muhammad bin Ahmad bin Umar bin Abdullah bin Ahmad bin Syahabuddin Al-Akbar bin Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Sakran bin Abu Bakar bin Abdurrahman Al-Ghandi bin Ahmad Syahabuddin bin Abdurrahman bin Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran bin Abdurrahman Asgab bin Muhammad Maulad Dawileh bin Ali bin Alwi bin Sayyidina Al-Bagihil bin Sayyidina Al-Ustaz Al-Azam Al-Bagihil Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah ibn Sayyidina Al-Imam Al-Muhajir Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Nagib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin ibn Husain bin Ali bin Abi Thalib dan ibn Fatimah Az-Zahra Batul binti Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian, Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Wa binna fi tariqatihim wa muafatin minal fitani. Amin ya rabbal alamin. Demikian sedikit sekilas dari biografi Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Umar bin Ahmad bin Syahab. Mudah-mudahan kita dengan mengenal beliau, Allah curahkan rahmat buat kita semua dan keberkahan buat kita semua, dan Allah ampuni semua dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita dengan sebaik-baiknya dari sisi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.